Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Pidato singkat Kevin benar-benar mengubah arus di medan pertempuran. Nampaknya para prajurit kontinental langsung kembali sadar dengan tujuan awal mereka, yaitu menaklukkan alam iblis, dan mereka juga yakin bahwa Yang Mulia Roman Dimitri pada akhirnya akan mengalahkan Raja Iblis. Jadi mereka seharusnya tidak menjadi beban bagi Yang Mulia. Itu berarti lebih baik mereka mati daripada menjadi beban. Ya, semakin lama mereka bertarung di alam iblis, semakin besar juga kerugian Roman Dimitri karena harus bertarung sambil melindungi pasukan kontinental. Jadi lebih baik mereka mengeluarkan segalanya dan mati tanpa menjadi beban. Semangat tersebut menjalar begitu cepat, dan dalam waktu singkat formasi yang dari sebelumnya mereka pertahankan pun mulai rusak. Tentu saja itu sebenarnya tidak bagus. Jika mereka keluar dari formasi, kemungkinan pertarungan mereka tidak akan bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Tapi Chris tidak menghentikan mereka, karena sepertinya itu menjadi pilihan terbaik saat ini. Mengulur waktu malah akan mendapatkan banyak kerugian, dan Chris juga mulai keluar dari formasi dan tanpa ragu kini ia membantai seluruh iblis yang ada di hadapannya, diikuti dengan pasukan Roman Dimitri. Ya, walaupun mereka tidak berada pada formasi yang mereka gunakan saat pelatihan, tapi Dimitri masih memiliki beberapa formasi fleksibel yang mereka pelajari di medan pertempuran. Di sisi lain, Isabel nampaknya juga mulai terbawa suasana. Ya, ia juga tidak boleh menjadi beban, dan seharusnya ini adalah yang terakhir, yaitu pengorbanan manusia terakhir. Ia juga yakin Roman Dimitri pada akhirnya bisa mengalahkan Raja Iblis. Jadi tanpa ragu ia pun berdoa dan meminjam kekuatan dewa yang mungkin bisa menghancurkan tubuhnya. Kembali lagi kepada Roman dan Raja Iblis. Dari posisinya, Roman bisa mendengar perubahan dan juga teriakan dari prajurit kontinental yang mulai menggila. Ya, premis yang disampaikan oleh Raja Iblis salah. Ia tidak perlu terburu-buru. Memang benar, tanpa mengalahkan Raja Iblis, Roman tidak bisa membantu pasukan kontinental. Tapi nampaknya Roman tidak terlalu khawatir karena setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Dari awal memang Roman bisa menyelesaikan segalanya, tapi itu bukan berarti ia tidak dibantu oleh orang lain. Dari apa yang dipelajari Roman di dunia murim, bahwasanya sekuat apapun seseorang, bantuan orang lain juga sangat dibutuhkan. Jadi Roman yakin terlepas dari kekuatan mereka, pasukan kontinental pasti bisa mengambil bagian mereka sendiri untuk menghadapi para iblis. Setidaknya kepercayaan itulah yang bisa Roman berikan kepada pasukannya. Dengan begitu, ia juga bisa mengambil bagiannya dengan tenang, yaitu bertarung dengan Raja Iblis, mengalahkannya, dan membuktikan kepada seluruh alam semesta bahwa tidak akan ada yang bisa lepas dari dirinya jika berusaha mengganggu wilayahnya. Roman perlahan mendekati Raja Iblis dengan pedang yang telah bersiap, dan saat keduanya berhadapan,
aura membunuh dari kedua belah pihak pun terasa sangat jelas. Roman yang mengambil serangan pertama menggunakan pedangnya, tapi dengan tangan kosong Raja Iblis berhasil menghentikan serangan Roman. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Roman pun sadar bahwa Raja Iblis sangatlah berbeda. Ia jelas merupakan yang terkuat dibandingkan dengan seluruh musuh yang pernah ia lawan. 3 komandan pasukan iblis, jelas mereka adalah lawan yang kuat yang bisa menghancurkan dunia hanya dengan kemampuan mereka saja. Tapi jika dibandingkan dengan Raja Iblis, 3 pasukan komandan tidak bisa mengalahkan Raja Iblis. Itu dibuktikan dengan serangan Roman, ilmu pedang surgawi yang bisa menghancurkan 3 komandan bisa dimentahkan dengan mudah oleh Raja Iblis. Tapi anehnya, kedua belah pihak tersenyum. Mereka terlihat sangat senang karena berhasil menemukan lawan yang sepadan. Baik itu Roman Dimitri saat menjadi Baek Jung-hyuk dan juga Raja Iblis. Mereka merasakan hal yang sama, yaitu kesepian karena tidak ada satupun lawan yang sepadan. Jadi saat mereka berdua bertemu, mereka nampak sangat bersemangat. Ya, ini adalah momen yang sekian lama telah mereka tunggu, yaitu melawan musuh yang kuat. Roman mengayunkan pedangnya berkali-kali untuk menebas Raja Iblis, tapi Raja Iblis bisa mementahkan seluruh serangan Roman. Tentu saja keduanya sama-sama tidak menahan diri, yang berakibat apa yang ada di sekitar mereka hancur lebur. Sampai dengan pertarungan melawan komandan pasukan iblis, Roman hanya menggunakan teknik pedang surgawi sampai dengan fase setengah kedua. Dan saat melawan Raja Iblis, Roman pun menggunakan fase setengah ketiga dari ilmu pedang surgawi. Ya, itu adalah teknik yang hanya pernah Roman gunakan sekali, yaitu saat menaklukkan dunia Murim. Setelah itu, teknik setengah ketiga ilmu pedang surgawi tidak pernah Roman gunakan lagi karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat Roman sampai menggunakan teknik tersebut. Para komandan iblis saja berlutut hanya dengan fase setengah kedua dari ilmu pedang surgawi. Dan serangan tersebut benar-benar menghancurkan seluruh apa yang ada di sekitarnya. Roman bahkan sangat yakin, bahkan jika itu Raja Iblis, ia tidak akan aman jika terkena serangan tersebut. Dan benar saja, dari reruntuhan Raja Iblis pun keluar, tapi dengan bentuk tubuh yang berbeda. Sebelumnya Raja Iblis bertarung dengan Roman menggunakan tubuh seperti manusia, tapi saat ini ia menunjukkan tubuh aslinya yang menampilkan kengerian dari Raja Iblis. Ya, tubuhnya menjadi lebih besar, memiliki tanduk layaknya iblis kebanyakan. Tapi tentu saja aura yang ditampilkan berada pada level yang berbeda. Dan bukannya khawatir, Raja Iblis malah tersenyum senang. Ya, tubuhnya terluka, tapi ia sama sekali tidak khawatir. Alasannya karena ini juga pertama kalinya dirinya menggunakan bentuk tubuh aslinya melawan seseorang, yang mana bahkan saat era kekacauan di dunia iblis, bahkan 3 komandan pasukan iblis tidak bisa membuatnya menggunakan tubuh aslinya. Ia benar-benar mengakui kekuatan Roman. Bahkan Raja Iblis yakin jika bertarung di dunia manusia, mungkin ia tidak bisa bertahan melawan Roman. Tapi untungnya mereka bertarung di alam iblis, dunia yang dipenuhi oleh sihir hitam yang jelas-jelas menguntungkan para iblis termasuk Raja Iblis. Tapi walau demikian, bukannya khawatir karena serangan pamungkasnya gagal, Roman justru
tersenyum karena ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan, di mana itu berarti Roman memiliki kualifikasi minimum untuk menghadapinya. Dan babak kedua antara Raja Iblis melawan Roman pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.